semuanya berdoa? Ya Bu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke. Setelah ini Ibu absen. Nanti kalau Ibu panggil namanya bisa raise hand sambil bilang hadir ya. Ada Lia Francisca, Ayu Amalia, Indri Rahmawati, Hadir Bu. Intan Sukmawardani, Kavia Burinisa, Hadir. Najia Witaryani Ramadhani, Hadir. Najia Witaryani Ramadhani, Hadir. Milati Karisma Nuranadila, Hadir. Munawar Pandia, hadir Bu. Raisa, Hadir Bu. Veranita Tria Aprilia, Hadir. oke berarti hadir semua ya. Ya Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian terkait pembelajaran pada minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kita pada minggu lalu belajar apa? Lupa Bu. Lupa ya, yang lain? Oke. Minggu lalu kita belajar tentang komunikasi dalam organisasi. Oke, bagus. Yang lain ada yang masih ingat nggak? Materinya apa? Atau belajar tentang apa? Udah lupa semua? Iya Bu. Oke. Oh, Siska, silakan. Komunikasi itu penting untuk menyampaikan informasi dengan jelas di dalam suatu organisasi. Oke, bagus sekali Siska jawabannya. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan rapat. Nah, pengelolaan rapat itu apa? Bukan nanti kita akan belajar tentang. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami konsep dan prosedur pengelolaan rapat secara efektif. Yang kedua, menjelaskan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut rapat. Yang ketiga, menerapkan etika dan tata krama dalam rapat formal maupun informal. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam menyusun notulen dan laporan hasil rapat. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam simulasi pengelolaan rapat sesuai peran yang diberikan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu paparkan, diharapkan nanti anak-anak bisa memahami konsep dan prosedur pengelolaan rapat dan lain-lain setelah pembelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama adalah pengertian rapat. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira anak-anak di sini ada nggak yang pernah lihat orang rapat atau bahkan ikut rapat? Siapa? Bisa angkat tangan? Oke. Saya Bu itu pernah waktu rapat OSIS. Oke, bagus. Yang lain? Saya Bu. Ya. Saya pernah lihat yang saya rapat biasa. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira rapat itu apa sih? Rapat adalah pertemuan yang direncanakan untuk membahas dan memutuskan suatu masalah atau kegiatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Nah, pastinya dalam perusahaan ataupun organisasi kita kan bertemu banyak orang. Nah, di situ ketika kita memiliki sebuah masalah, suatu masalah, kita nggak bisa langsung untuk memutuskan sesuai dengan keinginan kita, tapi harus dimusyawarahkan dulu melalui forum rapat tersebut sampai nanti hasilnya mufakat. Mufakat ya ini persetujuan dari seluruh anggota rapat. Oke, selanjutnya tujuan rapat. Tujuan rapat yang pertama adalah menyampaikan informasi, yang kedua mendiskusikan dan memecahkan masalah, yang ketiga mengambil keputusan bersama, yang keempat meningkatkan koordinasi antar bagian. Nah, tujuan rapat yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Nah, dalam rapat itu pastinya ada hal yang dibahas. Nah, hal yang dibahas itu nantinya akan disampaikan oleh pemimpin rapat kepada peserta rapat. Yang kedua mendiskusikan dan memecahkan masalah. Nah, tujuan rapat itu bukan
hanya cuma sekedar kumpul-kumpul aja, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi juga mendiskusikan sesuatu hal yang mana bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama dari diskusi dan juga tukar pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut, maka akan diambil keputusan. Terus yang keempat juga meningkatkan koordinasi antar bagian. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan media, dan berdasarkan waktu. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Rapat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rapat formal, yakni dengan agenda dan aturan resmi. Nah, rapat formal itu seperti halnya rapat yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan biasanya. Contohnya yang kayak dibilang sama Indri tadi mengenai rapat yang diselenggarakan secara langsung, contohnya rapat OSIS gitu. Jadi rapatnya terstruktur, itu adalah contoh dari rapat formal. Nah, yang kedua adalah rapat informal, jadi lebih fleksibel dan tidak selalu terdokumentasi. Nah, lebih fleksibel artinya nggak terlalu yang terstruktur banget, tapi dia mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, yang kedua jenis rapat berdasarkan media pelaksanaannya. Dan yang pertama adalah rapat tatap muka atau offline. Nah, rapat tatap muka atau offline itu biasanya dilakukan misalkan kalian join dalam OSIS misalnya ya. Nah, itu ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kalian berkumpul di ruangan OSIS untuk melakukan rapat tersebut. Nah, itu termasuk dalam jenis rapat tatap muka atau offline. Nah, yang kedua adalah rapat daring atau virtual atau online. Itu biasanya melalui Zoom atau Google Meet. Dan yang terakhir, rapat berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah rapat rutin, berkala, atau rapat insidental sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Nah, rapat rutin itu biasanya contohnya ketika kalian join dalam suatu organisasi, itu biasanya organisasi atau perusahaan itu biasanya kalian ada yang namanya rapat mingguan. Jadi rapat yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi pasti mereka di 3 bulan sekali itu pasti akan menyelenggarakan rapat. Nah, itu dimaksud dengan rapat rutin. Jadi sudah terjadwal dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya adalah rapat insidental atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya dalam perusahaan itu ada masalah yang tiba-tiba dan harus segera diselesaikan. Itu harus diadakan rapat insidental supaya masalah tersebut bisa segera ditangani. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan pengelolaan rapat. Nah, tahapannya yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan itu ada yang pertama menentukan tujuan dan agenda. Jadi sebelum kalian mengadakan rapat, tujuan dan agendanya itu harus jelas. Nggak cuma ingin mengadakan rapat terus hadir, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus jelas tujuan dan agendanya. Yang kedua adalah menyiapkan undangan dan materi. Nah, maksudnya kan rapat bukan hanya cuma 1-2 orang aja, yang mana melibatkan banyak orang. Nah, untuk mengetahui di mana tempatnya, kapan waktunya itu harus disiapkan yang namanya undangan. Seperti itu. Terus yang ketiga menyiapkan tempat atau platform online. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung di materi sebelumnya terkait tempat rapat itu kan bisa diselenggarakan menjadi 2 bagian, yaitu secara offline dan juga online. Nah, itu harus ditentukan juga dalam tahap persiapan ini. Terus selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan itu yang pertama adalah membuka rapat dan menyampaikan tujuan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemimpin rapat, jadi membuka rapat dan menyampaikan tujuan rapat yang ingin dihasilkan. Yang kedua, membahas agenda secara sistematis. Nah, agenda dalam rapat itu juga hanya biar pembahasan dalam rapat itu terstruktur dan nantinya akan memperoleh tujuan yang benar-benar diinginkan, maka itu harus disusun dengan baik agendanya. Yang ketiga adalah mencatat poin-poin penting. Nah, mencatat poin-poin penting ini biasanya dilakukan oleh notulen, yang mana dia bertugas untuk mencatat poin-poin penting yang ada dalam rapat. Nah, yang terakhir adalah tahap penutupan. Tahap penutupan ini yang pertama adalah menyimpulkan hasil rapat.
Nah, jadi nantinya ketika ada anggota rapat yang tidak ikut rapat itu masih bisa mengetahui hasil dari rapat ketika ada yang mencatat dan juga menyimpulkan hasil rapat. Yang selanjutnya adalah menetapkan tindak lanjut dan penanggung jawab, dan yang terakhir menutup rapat secara resmi. Oke, selanjutnya peran dan tanggung jawab dalam rapat. Nah, yang pertama ada pemimpin rapat. Pemimpin rapat itu ngapain aja sih? Pemimpin rapat dan pertama tugasnya adalah mengendalikan jalannya rapat. Nah, jadi yang mengendalikan, yang memimpin, namanya adalah pemimpin rapat. Pasti dia yang bertugas untuk mengendalikan jalannya rapat tersebut. Yang kedua, memastikan semua agenda dibahas. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif. Nah, sudah menjadi tugas bagi pemimpin rapat untuk mendorong para peserta rapat itu biar aktif dalam berpendapat, berargumen, memberikan saran, sanggahan, kritik, dan lain-lain. Jadi memastikan anggota rapat itu bukan hanya datang, duduk, diam, kemudian nanti selesai pulang, nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka harus bisa memahami apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Oke, yang kedua adalah peserta rapat. Nah, peserta rapat itu peran dan tanggung jawabnya yang pertama adalah mengikuti rapat dengan aktif. Nah, mengikuti rapat dengan aktif bukan hanya cuman mendengarkan pemimpin berbicara, tapi juga dia memberikan argumennya di sana. Yang kedua, memberikan masukan dan pendapat, dan yang ketiga melaksanakan hasil rapat. Nah, rapat itu bukan hanya sekedar pembahasan rapat bukan hanya sekedar dalam forum rapat aja, tapi juga harus diimplementasikan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh peserta rapat. Yang ketiga adalah notulis. Siapa sih notulis itu? Nah, notulis itu yang pertama bertugas untuk mencatat jalannya rapat. Nah, terus yang kedua menyusun aturan rapat dengan sistematis. Jadi seperti yang sudah Ibu singgung juga di materi sebelumnya, bahwasanya harus ada yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting dalam rapat. Nah, itu merupakan tugas dari notulis. Nah, notulis harus mencatat hasil rapat itu sesuai dengan apa yang terjadi di forum tersebut. Nggak boleh diada-adakan. Misalkan si A ngomongnya, saya berargumen bahwasanya menurut saya hal itu tidak baik dilakukan. Nah, berarti si notulis harus benar-benar menulis seperti yang diucapkan oleh peserta rapat, tidak boleh dilebih-lebihkan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teknik efektif dalam rapat. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu dengan memulai dan mengakhiri rapat tepat waktu. Yang mana Indonesia itu kan biasanya budayanya itu molor, jam karet. Nah, itu sebaiknya dihindari agar rapat itu bisa berjalan dengan efektif seperti itu. Terus yang kedua, komunikasi efektif, bahasa yang jelas, mendengarkan aktif. Nah, komunikasi efektif di sini itu misalkan ketika peserta rapat itu ingin mengungkapkan argumennya atau ingin memberikan saran, itu harus menggunakan bahasa yang jelas biar dipahami oleh peserta rapat yang lain seperti itu. Nah, mendengarkan aktif di sini juga harus bisa mendengarkan dan juga memahami apa yang disampaikan oleh pemimpin rapat. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam rapat itu harus secara mufakat, artinya adalah kesepakatan bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, Ibu akan memberikan study case kepada kalian. Sebelumnya, ini kan tugas kelompok, jadi otomatis dilakukan secara berkelompok. Kalian sebenarnya bertanyakan dulu, mau Ibu tunjuk, mau Ibu pilihin kelompoknya atau mau pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, yang mau pilih sendiri ya bisa angkat tangan. Pilih sendiri. Oke, yang mau Ibu pilihin? Oke, karena banyak yang memilih untuk memilih
pilih sendiri, berarti kalian bisa memilih kelompoknya sendiri ya. Oke. Ini Ibu berikan dulu untuk study case-nya. Oke, udah dapet semua? Nah, itu kertasnya diapain sih Bu? Kita mau ngapain gitu kan? Oke, instruksinya. Nah, yang pertama, buat kelompok masing-masing anggota 3 sampai 4 orang siswa. Udah dapet kelompok semua? Oke. Nah, Ibu akan memberikan study case-nya. Sudah Ibu berikan ke kalian ya. Terus siswa ditugaskan untuk berdiskusi. Nah, berdiskusinya itu tentang apa? Jadi tentang analisis masalah apa yang terjadi pada study case tersebut. Lalu berikan solusinya. Nah, nanti kelompok yang Ibu tunjuk atau yang ingin maju bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, untuk waktu diskusinya Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan bisa didiskusikan ya. Gimana, ada kesulitan? Gimana, ada yang ditanyakan? Oke, bagus. Aman ya berarti? Solusinya identifikasi dia, misalnya dulu juga dibandingin nanti adalah solusi apa yang bisa di Makasih ya Bu. iya. Kenapa Kak Nawar? Sudah bisa mengidentifikasi masalahnya? Nah, jadi dari identifikasi masalah ini nanti kami cari tahu kira-kira apa ya solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Ya.
diskusinya. Tadi kan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kira-kira siapa kelompok yang berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, bagus. Kelompoknya satu. Kelompok satu ya. Oke, bisa maju. Bisa memperkenalkan dirinya, terus mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Ayu Amalia. Saya Nasida. Saya Mbak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai subjektif yang pertama. Jadi, yang pertama identifikasi masalah di dalam rapat. 1. Keterlambatan peserta rapat. Banyak peserta yang datang terlambat sehingga rapat molor. 2. Agenda rapat tidak jelas. Rapat tidak memiliki agenda yang terstruktur sehingga diskusi menjadi tidak fokus. 3. Kurangnya dokumentasi rapat. 4. Tidak ada kontrol jalannya diskusi. Moderator kurang tegas dalam mengarahkan jalannya rapat sehingga banyak pembahasannya tidak penting. 5. Komunikasi antar diskusi kurang aktif, akibatnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tugas. 7. Solusi akan dibacakan oleh rekan saya. Solusinya yaitu terapkan aturan waktu yang ketat. Buat kesepakatan bahwa siapapun yang terlambat tidak boleh mengikuti rapat atau minimal diberi sanksi seperti dicatat bulan. Yang kedua, sediakan agenda rapat tertulis sebelum rapat dimulai. Agenda bisa dibagikan lewat email atau grup komunikasi tentang rapat. Peserta siap dengan bahan pembahasan. Yang ketiga, tunjuk moderator dan metode sejak awal mereka bertugas mengarahkan diskusi dan memastikan waktu efisien. Sementara menulis mencatat hasil rapat itu didokumentasikan. Yang keempat, gunakan alat bantu rapat seperti timer dan papan tulis digital. Hal ini membantu menjaga waktu dan fokus pembahasan tetap sesuai agenda. Dan yang kelima, lakukan koordinasi rutin antar diskusi. Jadwalkan rapat detail mingguan lintas divisi agar komunikasi lebih lancar dan masalah akan Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat. Apresiasi dulu kelompok satu. Oke, nah kita kan sudah belajar banyak nih tadi. Ibu juga sudah menjelaskan panjang lebar terkait pengelolaan rapat yang baik itu seperti apa, dan ibu harap juga kalian bisa nantinya menerapkan ketika di dunia kerja. Nah, ibu sekarang mau tanya, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Siapa? Bisa angkat tangan. Ya, silakan Nadia. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu bahwa mengelola rapat itu sangat penting agar rapat itu bisa berjalan dengan efektif dan tidak terlalu bertele-tele atau terlalu lama. Bagus sekali. Apresiasi dulu Mbak Nadia. Nah, oke, menambahkan sedikit dari yang disampaikan Nadia terkait pengelolaan rapat yang baik. Juga sudah menyinggung dari awal tadi. Juga yang terlakukan biar rapat itu bisa berjalan efektif, maka harus terstruktur, harus disusun dulu agenda apa yang mau dibahas, terus nantinya tujuan rapat itu apa, itu harus direncanakan dulu. Nah, sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga penutup. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, ya. Ibu
Assalamualaikum.